Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti pasti. Salam, salam sejahtera, namo budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi terkait dengan persoalan alur tahapan terkait dengan perencanaan saluran irigasi, baik itu primer, sekunder, maupun saluran irigasi tersier, termasuk perencanaan saluran pembuang. Ya, kita langsung saja ke rumus terkait dengan persoalan perencanaannya. Ya, ini adalah bagian terkait dengan persoalan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam proses perencanaan. Ya, sini yang saya masukkan yang perlu diperhatikan itu terkait dengan debit, kemudian bagaimana tingkat kekasaran sehingga kecepatan atau laju daripada saluran itu bisa kita hitung, kemudian kemiringan samping, kemiringan memanjang, ya, kira mungkin saja. Adapun peraturan yang menjadi rujukan kita itu adalah KP 01 tentang perencanaan jaringan irigasi, kemudian KP 03 tentang saluran. Jadi terkait dengan persoalan perencanaan ini, dimensi desain itu tidak sekedar kita karang-karang, tapi kita mengikuti regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan persamaan-persamaan yang dibuat oleh para ahli dan sudah diakui oleh secara internasional. Ini adalah standar perencanaan irigasi atau kriteria perencanaan sesuai dengan KP 01. Ya, kemudian ini kriteria perencanaan bagian saluran sesuai dengan KP 03. Ya, jadi di sini rumus-rumus sudah ada. Ya, jadi kita di sini susah ramu merumuskan mengikuti aturan yang tidak ada. Perencanaan saluran gendong.
saya langsung menjelaskan terkait dengan rumus yang sudah disusun ini. Ya, selanjutnya yang perlu lagi dipersiapkan itu adalah data hujan. Jadi data hujan ini yang diambil dari tahun 2005 ya sampai dengan tahun 2000. Adapun data BMKG ini bisa kita minta melalui BMKG langsung, atau kalau kita sudah memiliki akun, bisa kita masuk dan download sendiri. Ya, di sana sudah banyak yang bisa kita ambil terkait dengan persoalan keadaan cuaca, termasuk masalah hujan. Selanjutnya kita akan membuat hitungan hujan efektif, baik tanaman padi atau tanaman palawija. Dengan asumsi bahwa sawah itu pola tanam yang kita lakukan dalam 1 tahun, 2 kali tanaman padi, 1 kali tanaman palawija. Ya, selanjutnya juga kita akan menghitung terkait dengan persoalan penyiapan lahan, baik untuk tanaman padi. Ya, di sini ada data terkait dengan persoalan tingkat penguapan air melalui permukaan tanah, kemudian melalui tumbuhan, termasuk tingkat peresapan air ke dalam tanah. Ya. Jadi peresapan air ke dalam tanah itu tergantung jenis tanah yang ada pada wilayah persawahan kita. Ini adalah penyiapan lahan untuk tanaman palawija. Jadi berbeda dengan padi. Kemudian selanjutnya itu akan sesuai dengan rumus akan secara otomatis akan muncul kebutuhan air setiap hektar. Di sini saya mengambil dasar hitungan 100 hektar. Jadi kalau 100 hektar itu kebutuhan air untuk saluran tersier adalah 0,24 meter kubik per detik. Ini kalau kita ganti umpamanya wilayah kita hanya 50 hektar, maka secara otomatis akan berubah. Kebutuhan airnya itu hanya 0,12 per detik. Ya, termasuk bagaimana menentukan dimensi atau penampang saluran. Ya, berdasarkan debit tadi, itu akan kita dapat. Ya, dimensi saluran kalau per 100 hektar area untuk penampang basah, kalau menggunakan perbandingan 1:1 atau kemiringannya 40